Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, mahasiswa dari kelas 4 PAIE ya. Betul ya? PAIE. Betul, Pak. Oke. Bagaimana keadaannya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan keadaan sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah untuk hari yang kedua. Ya. Semoga amal ibadah puasa kita diterima dan mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Oke, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di perkuliahan yang ke-6 ya. Kita masuk kuliah minggu ke-6 tanpa terasa sudah hampir separuh ya. Semoga tetap sehat ya, tetap menjaga protokol kesehatan ya sampai pandemi Covid ini selesai. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita suatu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, segenap para keluarga, sahabat beliau, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapat syafaat dari Rasulullah di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Oke, mari kita awali kuliah pada siang hari ini atau pagi hari ini dengan bersama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kuliah minggu kemarin ya saya menjelaskan tentang bagaimana kita bisa menghitung ya atau melakukan analisis deskriptif ya dengan menggunakan parameter-parameter ukuran pemusatan data ya. Saya buka kembali filenya. Kemarin kita pakai Excel ya dengan SPSS ya untuk kemudian kita lakukan simulasi ya untuk menghitung ukuran-ukuran pemusatan serta ukuran sebaran data. Oke, saya buka dulu filenya. Oke, buka dulu. Nah, ini dia filenya. Ukuran pemusatan data. Oke, ini ya. Nah, kemarin kita untuk ukuran pemusatan itu kemarin kita simulasikan menggunakan Excel ya untuk menghitung min atau rata, kemudian menghitung modus ya, menghitung median, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Kemudian juga untuk menampilkan grafik ya. Di sebelah kanan itu grafiknya adalah grafik batang di mana sumbu X-nya itu adalah nama siswa, kemudian sumbu Y-nya adalah nilai siswa. Nah, kita juga kemarin menghitung ukuran-ukuran sebaran data ya. Jadi ada variansi, ada nilai maksimal, ada nilai minimal, kemudian ada jangkauan dan ada standar deviasi. Kemudian juga kemarin kita melakukan simulasi ya untuk menghitung ukuran-ukuran pemusatan dengan menggunakan SPSS. Dengan menggunakan SPSS. Nah, ini saya buka juga kemarin untuk datanya. SPSS. Nah, ini ya kemarin. Nah, ini SPSS-nya. Sebentar, saya buka dulu filenya. Nah, ini ya. Terus juga output-nya ini kemarin. Oke.
Oke. Ini saya inputkan lagi. Nah, kemarin kita simulasi ya. Ini kalau pakai spesies malah lebih sederhana lagi, tidak perlu ngetikkan rumus, cukup klik analyze ya. Kemudian kita gunakan deskriptif statistik ya, bisa pakai frekuensi, bisa pakai deskriptif. Kalau mau yang simple pakai frekuensi, kalau yang deskriptif ini yang lebih detail. Nah, ini kita masukkan. Nomor urut tidak perlu ya, berarti nilai rapot matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia, kemudian ini ukuran-ukurannya, nah, kita hitung, kemudian continue. Nah, ini akan muncul. Nah, ya ada min, ya, ada range, ada maksimum, minimum, ya range itu jangkauan, jadi maksimum kurangi minimum, kemudian ada sum, jumlah, ada rata, ada standar deviasi, ada variasi. Atau kita bisa juga pakai yang satunya, ya, pakai yang analyze, kemudian deskripsi statistik, pakai frekuensi. Oke, ya, ini kita masukkan dulu variabel-variabel yang mau diukur. Nah, statistiknya kita centangi kuartilnya, persentilnya, misalnya persentil ke-5, kemudian ada standar deviasi, variansi, jangkauan, minimum, maksimum, standar error, min, median, modus, jumlah. Nah, oke. Nah, ini ya. Nah, kemarin juga kita pakai SPSS sama ya. Kita simulasi menghitung atau membuat grafik ya, pakai graph, kemudian pakai chart builder. Nah, ini kita pakai, kita masukkan misalkan pakai grafik batang. Nah, ini kita tarik aja, misalnya ini mau nilai rapot matematika, kemudian sumbu isinya adalah nama siswa, otomatis akan muncul dengan sendirinya. Nah, ini ya, nah, gitu. Oke, itu pertemuan kemarin. Nah, sekarang pertemuan hari ini saya akan lanjutkan masih terkait dengan statistik deskriptif. Ya, kalau minggu kemarin kita simulasi ya, analisis SPSS dan Excel untuk data-data dari nilai siswa. Jadi ada nilai 4 mata pelajaran, nilai matematika, nilai IPA, nilai IPS, ya, nilai bahasa Indonesia. Itu diperoleh dari proses pengukuran atau proses evaluasi belajar yang tipe datanya adalah langsung data kuantitatif. Nah, hari ini saya akan simulasi ya bagaimana kemudian kita bisa menganalisis ya hasil dari pengukuran yang menghasilkan data-data kualitatif. Nah, untuk data-data kualitatif kemarin kita di pertemuan minggu ke-4 atau ketiga ya, kita gunakan angket. Nah, ini saya buka lagi angketnya. Nah, jadi kita menggunakan angket untuk mengukur persepsi ya, mengukur persepsi tentang kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik di IK. Nah, ini angketnya ya. Jadi ada 10 pertanyaan atau 10 indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik. Jadi yang pertama adalah kecepatan layanan di resepsionis, kemudian yang kedua adalah keramahan staf, yang ketiga kepuasan mahasiswa terhadap layanan pembelajaran oleh dosen, kemudian yang keempat ketersediaan sarana dan prasarana kelas ya, kemudian kelima kecukupan buku dan bahan ajar di perpustakaan, keenam ketersediaan alat dan bahan praktikum, ketujuh kecepatan akses internet, kedelapan itu ketersediaan akses informasi akademik, kesembilan layanan ujian, dan 10 adalah kemudahan untuk bertemu dengan dosen dan staf akademik. Nah, ini kemarin kita sudah simulasi membuat angketnya ya. Jadi skalanya pakai skala ordinal namanya ya. Nah, jadi untuk jawaban pertanyaan pertama misalnya, bagaimana pendapatmu tentang kecepatan layanan resepsionis? Ya, jika responden menjawab sangat cepat, maka kemudian akan mendapatkan nilai 5. Jika menjawab cepat akan mendapat nilai 4, jika menjawab biasa akan bernilai 3 dan seterusnya. Jika sampai menjawab sangat lambat, maka nilainya 1.
Jadi semuanya pertanyaan 1, Q1 sampai dengan Q10 itu dengan menggunakan skala yang kita sebut sebagai skala ordinal. Nah, kemudian kita kemarin juga sudah membuat simulasi tabulasinya. Tabulasinya saya close, saya buka lagi tabulasinya. Nah, ini kira-kira tabulasinya. Nah, ini saya del dulu aja. Ini nggih. Jadi Q1 sampai Q10 ini adalah menggunakan skala Likert, ya, skala ordinal. Jadi kita bisa membuat urutan pemeringkatan untuk mengklasifikasi jawaban dari responden. Kemudian untuk Q11 dan Q12 ini kita menggunakan skala nominal karena kita tidak bisa membuat klasifikasinya, tidak bisa membuat pemeringkatan. Ya, anak 11 itu kan pertanyaan tentang jenis kelamin responden. Kemudian Q12 itu tentang sebaran program studi responden. Nah, setelah kita mendapatkan datanya, maka seorang analisis statistik, ya, seorang penganalisis statistik itu tidak hanya berhenti sampai dengan proses entry data, tapi selanjutnya adalah kemudian melakukan analisis sederhana untuk pertama, ya, kita mencari dari 10 indikator layanan mana kemudian indikator yang paling memuaskan. Yang kedua, mana indikator yang kemudian paling tidak memuaskan, ya. Dan yang ketiga adalah bagaimana kecenderungan, ya, jawaban responden terhadap layanan akademik atau bagaimana secara umum tingkat kepuasan responden terhadap layanan akademik. Nah, kita bisa menggunakan Microsoft Excel di sini untuk analisis data secara sederhana, tapi nanti kita juga bisa pakai SPSS. Nah, yang bagian pertama kita coba dulu analisis pakai Excel, ya. Jadi ada 3 hal yang kemudian perlu kita jawab, ya, melalui analisis di sini. Ya. Oke, saya kotai dulu, ya. Nah, di sini yang pertama, ya. Jadi pertanyaannya, ya. Nah, yang pertama, ya, dari 10 indikator layanan, indikator mana yang paling memuaskan menurut responden? Itu pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, ya, dari 10 indikator layanan, indikator mana yang paling tidak memuaskan menurut responden? Kemudian pertanyaan yang ketiga, saya blok aja, ya. Nah, dan yang ketiga, ya, bagaimana kecenderungan tingkat kepuasan mahasiswa secara umum terhadap layanan akademik fakultas. Nah, itu pertanyaannya di sini. Ini pertanyaannya. Lah, oke, untuk menjawab pertanyaan ini kira-kira kita
menggunakan variabel apa atau menggunakan indikator apa untuk menjawab pertanyaan misalkan dari 10 indikator layanan, indikator mana yang paling memuaskan dan yang paling tidak memuaskan? Ada yang tahu? Kira-kira? Nggak tahu, Pak. Oke. Nah, caranya sangat sederhana sekali ya. Jadi kita hanya menghitung min aja di sini. Ya, kita hitung min aja di sini. Ini kita turunkan. Kita turunkan di sini. Atau sini aja lah ya. Nah, ini hasil analisis deskriptif. Nah, yang pertama adalah menghitung min atau rata. Ratanya gimana caranya? Ada yang tahu kemarin pakai Excel? Ini ya. Atau ini saya split aja. Nah, ya. Oke, di sini splitnya. Splitnya di sini. Oke, ini berarti menghitung rata, rumusnya gimana? Atau saya pindah aja ya, biar nggak bingung ya. Ini saya taruh sini aja mungkin. Oke, sini aja. Ini biar tidak bingung, taruh sini aja. Oke, rata sama dengan apa kemarin? Average, ya, suka kurung dari mulai sel awal sampai dengan sel akhir. Ya, average ya, average dari sel awal sampai dengan sel akhir. Oke, kalau sudah dapat satu berarti ya ini kita tarik aja. Nah, kita split. Nah, ratanya. Mohon maaf, Pak. Ya. Itu di HP teman-teman layarnya rata-rata masih di Word, Pak. Belum Masih? pindah. Oke. Saya split lagi. Saya share screen ulang ya. Oke, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Oke, ya. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Jadi pertanyaannya di sini ya. Nah, nih di sini saja pertanyaannya supaya nggak bingung ya. Jadi dari 10 indikator layanan, indikator mana yang paling memuaskan menurut responden? Kemudian yang kedua ya, dari 10 indikator layanan, indikator mana yang paling tidak memuaskan menurut responden? Dan yang ketiga, bagaimana kecenderungan tingkat kepuasan mahasiswa? Bagaimana kecenderungan tingkat kepuasan mahasiswa secara umum terhadap layanan akademik fakultas. Nah, ini kita cukup menggunakan rata saja ya. Nah, ini kita hitung. Nah, saya besarkan. Oke. Sekarang pertanyaannya ya. Ya, ini berarti rata Q1 4,1, rata Q2 3,9, rata Q3 4,1, Q4 3,6, Q5 4,25. Atau ini kita rapikan dulu aja, kita format sel biar semuanya 2 angka di belakang koma. Kita blok format sel. Kemudian number ya. Kita set 2 angka di belakang koma. Oke, ya. Jadi Q1 4,10, Q2 3,9, Q3 4,1, Q4 3,6, seterusnya sampai dengan Q10. Nah, ini yang Q11 dan 12 ini tidak kita hitung rata-ratanya karena ini bukan variabel, bukan
data ordinal. Nah, ini bukan data ordinal. Maka ini tidak perlu kita hitung. Nah, yang kita hitung ini adalah yang rata dari Q1 sampai dengan Q10. Oke, pertanyaan pertama, dari 10 indikator layanan, indikator mana yang kemudian paling memuaskan menurut mahasiswa? Ini caranya adalah dengan kita mencari nilai rata dari Q1 sampai dengan Q10 yang paling besar. Nah, berarti ini kalau kita lihat Q1 sampai Q10 yang paling besar, berarti Q berapa di sini yang paling tinggi nilainya? Q berapa yang paling tinggi nilainya? Ada yang tahu? Q5. Q5. Q5 itu apa tadi? Ya. Q5, berarti yang paling memuaskan Q5. Kita lihat sekarang Q5. Q5. Nah, ini ya. Q5 atau indikator kelima itu untuk menanyakan ya kecukupan buku dan bahan ajar di perpustakaan. Nah, ini Q5 ya. Bagaimana pendapatmu tentang kecukupan buku dan bahan ajar di perpustakaan? Jadi indikator kecukupan buku dan bahan ajar itu menjadi indikator yang paling memuaskan menurut mahasiswa. Kemudian yang kedua, kembali lagi ke Excel, indikator mana yang paling tidak memuaskan? Ini saya ini aja ya, Qmax gitu ya. Qmax itu berarti ada di posisi Q5. Ya, Qmin ya, itu ada di posisi Q berapa Qminnya? Q yang paling rendah ada di posisi Q6. 6, Pak. saya splitnya saya hilangkan aja ini biar tidak. Nah, Q yang paling kecil di Q berapa? Q? Q6, Pak. Q6, Pak. Ini saya buang aja. Q berapa paling rendah? Q6 ya. Q6 jadi 2,9. Atau kalau mau pakai ini rumusnya Qmax sama dengan maksimum. Nah, ini kita buka ini. 4,25. Ya, 4,25 berarti ada di Q5. Ya. Ya, oke. Volt 14. Kemudian yang minimum sama dengan min. Kita buka selnya dari awal sampai akhir. Yaitu minimumnya adalah 2,9. Berarti ada di Q berapa? Q6 ya. Q6. Nah, Q6 itu apa berarti di sini? Nah, ini kita lihat lagi Q6. Q6 itu mengukur tentang bagaimana pendapatmu tentang ketersediaan alat dan bahan praktikum di laboratorium. Jadi menurut mahasiswa berarti secara umum tingkat ketersediaan alat dan bahan praktikum di laboratorium itu menjadi indikator yang paling tidak memuaskan. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya bagaimana kemudian kecenderungan mahasiswa secara umum ya. Jadi yang ketiga pertanyaannya, bagaimana kecenderungan tingkat kepuasan mahasiswa secara umum terhadap layanan akademik fakultas. Nah, caranya gimana? Nah, ini caranya adalah kita dengan menghitung skor totalnya dulu. Skor total. Nah, caranya gimana menghitung skor total? Ada yang tahu? Pakai apa skor total? Sum ya, sama dengan sum. Pakai sum. Ini kita buka dari sel awal sampai dengan sel akhir ya, Q1 sampai Q10. Oh. Oke, sama dengan sum, SUM. Ya, saya ulang lagi. Sama dengan sum ya, dari sel awal sampai dengan sel
akhir tutup kurung. Jawabannya adalah 738. Nah, 738. Nah, langkah berikutnya untuk menentukan kecenderungannya adalah kita membuat garis, ya, membuat garis. Mending ditepuk-tepuk. Orang mending disemprot. Ya, disemprot. Ya, Gue masih ngapa gelatin. Membuat garis skala kepuasan. Nah, ini saya mau coret-coret di sini, ya. Nah, ini. Jadi kita buat garis skala kelulusannya. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini kita sebut sebagai min. Ya, minimum. Kemudian ini maksimum. Nah, kemudian ini mau kita jadi berapa skala? Misalkan mau bagi 5 skala, ya kita skat jadi 5 skala. 1, 2, misalkan 3, 4, 5. Ya, ini di sini sangat tidak puas, ST puas. Nah, kemudian skala yang kedua di sini adalah tidak T puas. Mohon maaf tulisannya jelek ya karena nulis pakai mouse. Nah, yang ketiga ini adalah biasa. Nah, yang keempat adalah puas. Ya, yang kelima adalah sangat puas. S puas itu sangat puas. Nah, pertanyaan berikutnya, maksimum itu apa di sini? Maksimum itu jika semua responden itu menjawab 5 semuanya, ya. Jadi kalau di sini respondennya kan ada yang menjawab 5, 4, ya, 3. Nah, kalau maksimum di sini itu asumsinya adalah semua responden itu menjawab 5. Nah, ini saya buat annotation-nya ini. Ini asumsinya, asumsi. Ya, semua responden menjawab 5. 5 itu berarti kalau ditanya tentang kecepatan layanan internet, dia jawab sangat cepat. Kalau ditanya tentang tingkat kecepatan resepsionis, dia jawab sangat cepat. Kalau ditanya tentang keramahan resep, dijawab sangat ramah. Itu. Ini asumsinya semua jawabannya 5. Ya. Nah, karena ada 20 responden, kemudian melibatkan 10 pertanyaan, ya, dan skalanya 5, maka skornya itu sama dengan ya 5 dikalikan 10, ya, dikalikan 20. Nah, begitu ya. Jadi 5 kalikan 10 kali 20. 5 itu adalah skor maksimum. Jadi kalau semuanya itu asumsinya baik semua, maka responden akan jawab 5 semuanya. 5 kali 10 kali 20. 10 ini jumlah pertanyaannya, 20 itu jumlah respondennya. Jadi 5 kali 10 itu 50, 50 kali 20 itu sama dengan 1000. Nah, ini 1000. Ya. Sebaliknya minimum, ini minimum ini, nah ini saya pindah ke sini, itu asumsinya, ini ya, asumsi, ya, semua jawaban itu 1. Wah. Jadi responden itu menganggap semua indikator itu jelek semua, paling jelek semua, sehingga jawabannya adalah 1. Ya, jadi semua jawaban itu 1. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana pendapatmu terhadap kecepatan layanan resepsionis, dia jawab paling sangat lambat.
Ditanya tentang ketersediaan buku sangat tidak lengkap. Ditanya tentang kecepatan internet sangat lambat. Ditanya tentang kemudahan ketemu dosen sangat sulit. Nah, ini semua responden kompak semua, jawabnya 1 semua. Ya, berarti karena skor minimumnya adalah 1, ya, kemudian jumlah pertanyaannya ada 10 dan jumlah respondennya ada 20, maka skor minimumnya itu jika semua responden menjawab 1 itu ketemu skornya berapa? 1 kali 10? 10 ya. 10 kali 20? 200. Nah, ini kita dapat sini 200. Nah, ini tinggal kita bagi. Jadi minimumnya 200, maksimumnya 1000. Maka di sini ya. Nah, ini selisihnya adalah 1000 ini ya, dikurangi 800. Berarti berapa? Dikurangi 800. 1000 dikurangi 200 ya. Ya. Sama dengan berapa? 800. Ya, jadi lebarnya dari mulai sangat tidak puas sampai dengan sangat puas, ini ada 800 skor. 800 satuan skor. Nah, 800 satuan skor ini kita bagi menjadi 5, karena kita membuat 5 skala. 800 bagi 5 itu kita dapat 160. Nah, ini kita dapat 160. Nah, 160 ini kita tambahkan ke sini. Ini 200 tambah 160 dapatnya adalah 360. 360 tambah 160 dapatnya berapa? 360 tambah 160? 520. 520. 520 ditambah 160? 600? 80. 80 nggih? Nah, 680. 680 ditambah 160? 840. 840 ditambah 160, 1000. Nah, sekarang bagaimana kecenderungan pendapat responden secara umum? Nah, kita dapatkan skornya ini, skor totalnya, karena berdasarkan angket di sini nggih, ada yang jawab 3, ada yang jawab 5, ada yang jawab 2, ada yang jawab 1, dari mulai pertanyaan pertama sampai dengan pertanyaan ke-10. Dari responden pertama sampai dengan responden ke-20. Sehingga total skornya dapatnya adalah 738. Nah, 738 posisinya di mana? Antara 680 dengan 840 di sini. Ya, ini dapat skor 738. Nah, sehingga artinya ya secara umum ya, maka tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik berada pada tingkatan puas. Begitu kira-kira cara menganalisis ya angket hanya dengan butuh satu itu ya, hanya butuh rata. Itu yang kemudian melibatkan data-data dengan tipe data ordinal. Nah, kita masih punya 2 lagi di sini ya, yaitu data nominal, yaitu sebaran prodi ya sama sebaran gender. Nah, untuk sebaran prodi dan sebaran gender, nah, ini bisa dihapus nggak ya? Dihapus saja ya, biar. Oke, ini saya hapus saja untuk annotation-nya. Nah, ini. Jadi sekarang berikutnya adalah kita hitung sebaran, atasin aja ya, sebaran gender ya responden. Nah, kalau mau menghitung sebaran gender, kita menggunakan indikator Q11. Nah, ini Q11 itu kita gunakan untuk menghitung gender. Laki-laki itu kodenya 1, sementara perempuan itu kodenya 2. Kita pakai rumus apa? Ada yang tahu? Ya, kita pakai rumus count. Ya, count if ya. Nah, kalau nggak hafal rumusnya ya cukup kemarin sama nggih caranya. Kita taruh aja kursornya di sini di tempat yang akan menampilkan jumlah responden laki-laki ya.
sama dengan, kemudian kita pakai count if, cari count if di sini ya. Count if go ya, oke. Ya, range-nya kita isi ya, count if, kemudian kriterianya sama dengan nilainya 1, akan muncul 9 orang laki. Kemudian perempuan ya, sama rumusnya sama dengan count if ya, kita isi range-nya, kemudian kriterianya kita isi 2. Ya. 9 tambah 11 kalau kita mau masukkan jumlahnya. Ya, kalau jumlah berarti pakainya count, jumlah total. Nah, jumlah responden. Nah, ini kita isi ya. Sama dengan pakainya apa? Pakai count. Ya, dari mulai sel awal sampai dengan sel akhir. Jumlahnya ada 20 responden. Nah, kira-kira seperti itu. Itu untuk sebaran gender responden. Kemudian sebaran prodi. Sebaran prodi responden. Ya, sebaran prodi berarti kita menggunakan data dari kolom 12, Q12. Jadi ada beberapa prodi di sini. Nah, ini kita lihat dulu. Kembali ke angketnya. Kembali ke angketnya. Nah, ini angketnya ya. Kalau PAI 1, PPA 2, PGMI 3, PMPI 3, PGMI 4, TMA 5, PBI 6, PIAU 7. Nah, kita tulis dulu di sini ya. Nah, kita kembali ke Excel lagi. Excel. Oke, berarti PAI, PBA, kemudian MPI, PGMI, TMA, TBI, PIAU. Nah, sama caranya ya, berarti ya pakainya kalau kita mau mencari jumlah mahasiswa PAI, pakainya tadi apa? Sama dengan count if. Count if, tapi kita menggunakan array-nya dari array daerah Q12. Kriterianya, dia nilainya 1. Ada 2 mahasiswa PAI. Kemudian PBA sama dengan count if, kita masukkan selnya, kita isikan dengan kriterianya 2. Ada 2 PBA. MPI sama dengan count if lagi, kita isikan. Ya. Oh, nilainya belum masuk ya. Oke. Sama dengan count if. Array-nya yang kita masukkan, kemudian kriterianya adalah 3. 4 mahasiswa MPI. PGMI sama dengan count if. Range-nya kita masukkan. Kriterianya 4. TMA sama dengan count if. Kita masukkan range-nya. Kita isi dengan 5. Kemudian TBI sama dengan count if. Kriterianya 6. Kemudian PIAU sama dengan count if. Range-nya kita isikan. Kriterianya 7. Kalau dijumlah, harusnya jumlah totalnya adalah 20. Jumlah total atau jumlah responden. Ini jumlahnya harus muncul, pakainya apa tadi? Count ya, sama dengan count. Nah, ini range-nya kita isi dari data Q12. Oke, jumlahnya 20.
Nah, itu kira-kira seperti itu untuk analisis hasil angketnya. Ada yang ingin ditanyakan? Dipersilahkan. Belum kita pakai SPSS, masih di kasus yang sama ya untuk menganalisis data angketnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut. Sekarang bagaimana kalau kita melakukan analisis data angket ini dengan menggunakan SPSS? Nah, berarti saya switch ya, pindah ke SPSS sekarang. Saya buka filenya dulu. Silakan kalau ada pertanyaan, boleh sambil interupsi. Saya buka dulu filenya. Nah, ini adalah data SPSS ya kemarin. Jadi kita kemarin sudah simulasi, ngentrikan. Jadi sama ya, ada setiap kita buka lembar kerja SPSS di bawah kiri ada 2 tab. Variable view itu untuk membuat variabel ya. Ini kita isikan. Nah, ini ukurannya berarti Q1 sampai dengan Q10 ini adalah data ordinal, Q11, Q12 ini data nominal. Kemudian data-datanya kita copy paste di tab data view. Oke, untuk analisis data angket ini kita juga hanya menggunakan analisis deskriptif. Jadi cukup klik analyze, kemudian klik deskriptif statistik ya. Kemudian kita bisa pakai deskriptif, kita bisa pakai frekuensi. Kita pakai frekuensi dulu yang atas. Nah, ini kita masukkan sekarang satu persatu. Semuanya kita masukkan. Satu. Nanti akan dimunculkan frekuensinya. Nah, ini kita munculkan frekuensinya. Ya. Nah, kita cukup hitung ratanya saja ya, min-nya saja kayaknya. Ini kalau kita munculkan kuartil juga nggak ada maknanya. Kita keluarkan standar deviasi vari nggak ada, cukup hanya min saja. Oke, nah ini akan muncul analisis per variabel. Yang akan muncul analisis per variabel. Nah, ini resumnya ya. Jadi ada 10 indikator. Nah, ini ya. Validnya ada 20, missingnya 0. Jadi valid itu kalau kita ngentrikan angkanya benar semua. Jadi kalau misalkan kita ingin ngentri angka 1 tapi kemudian tidak sengaja yang diketik adalah I ya atau L ya, maka nanti akan muncul missing karena dia dianggap bukan sebagai angka. Rata-ratanya dapat ini ya, sama tadi. Nah, kalau Q1 kecepatan layanan resepsionis 4,1, keramahan staf fakultas 3,9, kualitas layanan pembelajaran oleh dosen 4,1. Nah, ini malah lebih lengkap ya. Ketersediaan dan kelengkapan sarpras kelas, kursi, papan tulis, AC LCD 3,6, ketersediaan buku di perpustakaan 4,25, ketersediaan alat-alat di lab 2,9, kecepatan akses internet 3,1, ketersediaan akses informasi 3,4, kemudian ada kualitas layanan ujian 4,05, kemudian bertemu dosen 3,5, nah, jenis kelamin responden, nah ini nggak ada maknanya ya, karena kalau data nominal ini nggak bisa di rata-rata. Ini meaningless, jadi yang jenis kelamin sama program studi responden rata-ratanya tidak punya arti. Nah ini. Jadi kalau ditanya, maka variabel mana atau indikator kepuasan mana yang paling tinggi ya? Kita tinggal mencari nilai min yang paling tinggi di sini ya. Nah, ini kita peroleh ketersediaan buku di perpustakaan sebagai indikator yang paling memuaskan. Kalau ditanya indikator mana yang paling tidak memuaskan, nah kita tinggal cari min yang paling rendah.
Nah, ini kita memperoleh berarti berapa nih yang paling rendah? 2,9 ya, ketersediaan alat-alat lab. Nah, ini 2,9. Kemudian juga akan dimunculkan frekuensi setiap pertanyaan atau setiap indikator dari Q1 sampai dengan Q10. Kecepatan layanan resepsionis yang menjawab cepat, ya, yang menjawab cepat ini 1, yang menjawab sedang ini 3, lambat 9, sangat lambat 7. Nah, kemudian pertanyaan kedua, keramahan staf fakultas ketika melayani mahasiswa, ramah 1, sedang 6, tidak ramah 7, sangat tidak ramah 6, totalnya 20. Jadi sini frekuensinya semuanya muncul dari indikator pertama sampai dengan indikator 10 ya terakhir. Ya. Kemudian bertemu dosen, ini indikator Q10. Responden yang menjawab sangat mudah hanya ada 1 orang, responden yang menjawab mudah ada 1 orang, yang menjawab biasa 7 orang, yang menjawab sulit ini 9 orang, yang menjawab sangat sulit ini ada 2 orang. Nah, rata-ratanya tadi berarti kemudian bertemu dosen itu di angka 3,5. Nah, ini ya. Kemudian berikutnya adalah jenis kelamin responden, laki-laki 11, laki-laki 9, perempuannya 11, sama persis seperti kita tadi menghitung di Excel. Kemudian untuk sebaran program studi responden, ya, PAI-nya 2, PBA-nya 2, MPI-nya 4, PGMI 4, TMA-nya 3, TBI 3, PIAU 3, totalnya 20. Sama juga seperti yang kemudian kita hitung tadi menggunakan Excel. Hanya saja di sini kita tidak bisa menggunakan SPSS untuk mengukur kecenderungan persepsi responden secara umum. Ya, harus kita hitung tadi secara semi manual dengan menggunakan skala tadi, ya, skala tadi itu. Jadi kita tentukan dulu atau kita buat dulu garisnya, ya. Kemudian garis itu kita tentukan batas kiri itu minimum. Minimum itu kalau semua responden asumsinya menjawabnya adalah jelek semua. Maka nilainya 1 semua, dikalikan jumlah pertanyaannya 10, ya. Kemudian dikalikan respondennya 20. Jadi skor minimumnya adalah 200. Kemudian kita buat batas kanannya. Kalau batas kanannya berarti semuanya asumsinya responden menjawab tinggi semuanya. Skornya 5 semua. Karena skornya 5 semua, dikalikan dengan jumlah questionnya, pertanyaannya 10, dikalikan dengan jumlah respondennya 20, maka skor totalnya 5 dikalikan 10, dikalikan 20, ada 1000. Nah, kemudian kita sekat menjadi 5 tadi. Sisinya 160, kita dapat skor totalnya, ya. Nah, kalau pakai skor total, ya. Nah, ini kita nyarinya. Nah, kalau pakai skor total, ya berarti pakai grab, pakai analyze, ya. Nah, pakai frekuensi tadi ada sum nggak di sini? Oke, sum. Ada sum ya. Oke, continue. Nah, ini kita dapat jumlah totalnya, sum-nya di sini. Mana sum-nya tadi? Total. Totalnya ini per variabel nih ya, tapi tidak bisa dihitung secara total general di sini. Jadi sama ya, totalnya juga harus menggunakan Excel. Jadi pemakaian Excel dengan pemakaian SPSS itu saling melengkapi ya. Ada yang kemudian tidak bisa di SPSS, bisa di Excel. Ada yang tidak cukup informatif di Excel, tapi bisa di SPSS. Sehingga kemudian keduanya ini saling mengisi. Oke, ada pertanyaan barangkali untuk kuliah kita pada siang hari ini, materinya tadi ya tentang teknik analisis deskriptif, ya statistik, untuk menganalisis data angket yang tabulasinya
di entry menggunakan SPSS, dan di entry dengan menggunakan Microsoft Excel. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Any question? Ada pertanyaan? Pak, itu tadi saya ketinggalan Ya. yang bagian mau ke apa ke SPSS dari Excel itu kan berarti tadi datanya di copy ya Pak, disalin. Ya, datanya di copy. Jadi kita ngisikan dulu, ngetikkan dulu di Excel, ya kemudian di copy, kemudian tempelkan di SPSS. Tapi sebelumnya kita harus membuat variabelnya dulu. Oke, saya tampilkan aja boleh ya. Saya tampilkan kembali untuk SPSS-nya. Jadi ketika kita membuat SPSS, ya maka ada 2 tab di bawah ini ya, variable value. Nah ini silakan nanti dibuka rekaman kuliah saya, rekaman kuliah minggu ke berapa ya? Ketiga Pak ya, nggak salah. Itu dibuka rekamannya bagaimana cara kemudian kita bisa membuat variabel ya di SPSS. Setelah itu kita klik tab yang data view di sebelah kirinya variable view, kemudian nanti datanya tempelkan di situ. Di sini. Nanti otomatis datanya ada, tinggal di file save as atau disimpan ke folder yang mau kita gunakan untuk tempat menyimpan data. Begitu Mbak, kira-kira. Baik Pak, terima kasih. Ada yang lain lagi barangkali? Ada Pak. Oke, kalau tidak ada, waktunya menjelang duhur ya, karena memang kuliah kita bulan Ramadan ini untuk durasinya memang dikurangi ya, untuk menghormati bulan Ramadan. Oke, sebelum saya akhiri, saya mohon mahasiswa bisa meng-on-kan video untuk saya screenshot ya, videonya untuk di-on-kan. Persilakan. Kameranya di-on-kan. Oke, saya screenshot dulu. Oke, saya simpan dulu. Kelas PAIE ya. PAIE kuliah ke-6. Tanggal Bapak ini 14 ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, pesan saya tidak bosan-bosannya, silakan setelah ini mahasiswa mencoba di komputer, di laptop masing-masing. Nanti setelah ini rekaman videonya akan saya render, saya buat YouTube-nya ya, saya unggah ke YouTube. Nanti bagi mahasiswa yang butuh tutorial bisa dibuka ya, kemudian menjadi panduan untuk tutorial. Tanpa panduan untuk praktik ya, tanpa praktik, tanpa mencoba di laptop dan komputer masing-masing, mengakses Excel dan mengakses SPSS, nanti keterampilan untuk bisa menganalisis data statistiknya nanti tidak maksimal. Itu saja barangkali yang bisa saya berikan untuk kuliah kita, aplikasi statistik pendidikan untuk pertemuan ke-6 ya, pada mahasiswa 4 PAIE ya yang sudah mengikuti kuliah pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Mari kita akhiri kuliah dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan ya, tanggal 21 Mei
Kita masuk minggu ke-7, nanti kuliahnya saya akan lompat ya ke analisis korelasi dan analisis regresi ya dengan menggunakan Excel dan menggunakan SPSS. Jadi analisis regresi dan analisis korelasi itu adalah analisis yang kemudian kita gunakan untuk menghitung, mengukur seberapa tinggi, seberapa kuat hubungan serta pengaruh antara dua variabel yang memiliki hubungan kausalitas. Terima kasih untuk kesempatan kuliah kita pada siang hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari semuanya. Nah ini silakan presensi di kelas. Assalamualaikum. Oke Pak, Terima kasih semuanya. Selamat pagi.